Suamiku bersikeras menjual rumah warisan orang tuaku demi melunasi utang yang tak pernah ku kenal. Tetapi saat aku menolak dan menyelidikinya sendiri, aku menemukan fakta mengejutkan bahwa utang itu berasal dari hubungan terlarang yang selama ini berhasil ia sembunyikan dariku. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Sore itu, hujan gerimis mengguyur pelataran rumah peninggalan almarhum orang tuaku. Rumah berarsitektur klasik dengan halaman luas ini bukan sekadar bangunan tua, melainkan saksi bisu tumbuh kembangku serta kasih sayang kedua orang tuaku yang telah tiada. Aku, Arini, sedang menyeduh teh hangat di dapur ketika Mas Hendra masuk dengan langkah terburu-buru dan wajah yang amat tegang. Tanpa menyapa atau sekadar menanyakan kabarku, ia mendudukkan diri di kursi makan, meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja, lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, tatapan penuh keputusasaan bercampur desakan yang menghimpit. Tanpa basa-basi, Mas Hendra memintaku menandatangani surat persetujuan penjualan rumah warisan ini. Ia berdalih bahwa bisnisnya sedang dihantam badai krisis finansial yang amat parah, dan ia memiliki utang mendesak sebesar ratusan juta rupiah yang harus segera dilunasi sebelum akhir bulan. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mendengar nominal yang sangat fantastis itu, sebab selama 5 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, aku selalu mencatat seluruh alur keuangan keluarga kami dan tidak pernah menemukan jejak transaksi bisnis sebesar itu. Ketika aku mulai bertanya secara detail mengenai asal-usul utang tersebut, nada bicaranya mendadak meninggi, memotong pembicaraanku dengan tuduhan bahwa aku adalah istri yang tidak berbakti dan tega melihat suaminya hancur. Perubahan sikap Mas Hendra yang mendadak defensif dan emosional membuat benakku dipenuhi tanda tanya besar. Rasa curiga yang semula hanya percikan kecil, kini mulai membakar logikaku untuk tidak menyerahkan begitu saja aset berharga peninggalan orang tuaku tanpa bukti yang jelas. Di balik raut wajahnya yang panik dan kata-katanya yang terkesan memojokkan, aku merasakan ada sesuatu yang sangat besar sedang ia sembunyikan rapat-rapat dariku. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar, aku mengambil keputusan tegas untuk menolak menandatangani berkas tersebut dan bertekad akan mencari tahu sendiri kebenaran di balik utang misterius yang mengancam keutuhan rumah tangga kami. Kepercayaan dalam pernikahan dibangun atas keterbukaan, bukan desakan. Menjaga warisan moral dan peninggalan orang tua membutuhkan keberanian untuk berdiri teguh di atas kebenaran, terutama saat logika menuntut kita untuk mencari kejelasan sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup. Pagi harinya, suasana meja makan terasa sangat dingin dan mencekam. Mas Hendra pergi bekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan piring sarapannya yang hampir tak tersentuh sama sekali. Setelah mobilnya menghilang di ujung gang, aku memberanikan diri masuk ke dalam ruang kerjanya yang selama ini selalu terkunci rapat. Dengan jemari yang gemetar, aku memeriksa laci-laci meja hingga akhirnya menemukan sebuah amplop surat tanpa nama pengirim yang terselip di bawah tumpukan dokumen lama. Di dalamnya terdapat lembaran tagihan resmi dari sebuah lembaga keuangan independen atas nama Mas Hendra, lengkap dengan rincian pinjaman berkala yang nilainya sangat fantastis. Mataku tertuju pada tanggal-tanggal penarikan dana yang tertera jelas di lembaran kertas tersebut. Penarikan uang pertama kali dilakukan sejak 2 tahun lalu, tepat saat bisnis konveksi milik Mas Hendra sebenarnya sedang berada di puncak kejayaan dan tidak pernah kekurangan modal. Keterangan tujuan penggunaan dana pun terasa sangat ganjil karena sama sekali tidak mencerminkan transaksi operasional perusahaan atau pembelian bahan baku usaha. Setiap kali dana ditarik, uang tersebut langsung ditransfer kembali ke rekening pribadi atas nama seorang wanita bernama Sela. Nama yang amat asing itu seketika membuat dadaku berhembus sesak dan seluruh tubuhku gemetar hebat. Rasa curiga yang membakar membuatku memberanikan diri menelepon kantor tempat Mas Hendra bekerja untuk memastikan keberadaannya. Namun, jawaban dari sekretarisnya justru bagai petir di siang bolong yang menyambar tepat di dada. Sang sekretaris menyampaikan bahwa Mas Hendra sudah mengambil cuti di luar tanggungan sejak 3 hari lalu dengan alasan mengurus anggota keluarga yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit swasta. Kebohongan demi kebohongan yang mulai terkuak satu persatu ini membukakan mataku bahwa pria yang selama ini kubanggakan sebagai suami setia, ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak pernah kutahui sebelumnya.
Kebohongan yang ditutupi rapat-rapat pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap ke permukaan. Kejujuran memang kerap kali menyakitkan, tetapi kepalsuan yang dibiarkan bertumpuk hanya akan menghancurkan fondasi kepercayaan secara perlahan namun pasti. Rasa penasaran dan rasa sakit hati yang membakar menggerakkan langkahku menuju rumah sakit swasta yang disebutkan oleh sekretaris Mas Hendra. Suasana lorong rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik seolah menambah kelam suasana hatiku yang sedang dilanda kecemasan luar biasa. Aku bertanya ke bagian informasi dengan menyebutkan nama lengkap Mas Hendra untuk mengetahui kamar perawatan keluarga yang sedang diurusnya. Petugas administrasi memberikan nomor kamar kelas VVIP di lantai atas, sebuah fasilitas mewah yang tentu memerlukan biaya yang sangat besar untuk setiap malam perawatannya. Dengan langkah pelan namun pasti, aku berjalan menyusuri koridor lantai atas yang tampak sangat lengang. Begitu sampai di depan kamar yang dituju, melalui kaca kecil pintu yang sedikit terbuka, pemandangan di dalam kamar seketika meremukkan seluruh dinding pertahanan batinku. Di sana, Mas Hendra sedang duduk dengan penuh kehangatan di samping ranjang pasien, menyuapi seorang wanita berparas cantik dengan tatapan penuh kasih sayang. Di sudut ruangan, seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahun sedang asyik bermain dengan mainan mahal yang kenal betul dibeli oleh Mas Hendra beberapa minggu lalu. Suara tawa kecil yang terdengar dari dalam ruangan itu terasa bagai sembilu yang menusuk ulu hatiku tanpa ampun. Wanita yang terbaring di ranjang itu tak lain adalah Sela, nama yang tertera dalam lembaran transfer rekening terlarang yang kitemukan tadi pagi. Selama ini, alasan Mas Hendra sering lembur hingga larut malam dan melakukan perjalanan dinas luar kota hanyalah sandiwara manis untuk menutupi keberadaan keluarga kedua yang ia bangun di belakangku. Seluruh pengorbananku sebagai istri yang hidup hemat dan selalu mendukung karirnya dari nol serasa tak berharga sama sekali di mata pria yang sangat kucintai ini. Kesetiaan adalah ujian tertinggi dalam sebuah komitmen rumah tangga yang tidak bisa ditawar. Pengkhianatan yang dibungkus dengan kasih sayang palsu pada akhirnya hanya akan menorehkan luka mendalam bagi jiwa yang tulus mencintai. Tanpa berpikir panjang lagi, dorongan emosi dan rasa terluka membuat tanganku terulur membuka pintu kamar tersebut hingga menimpa dinding dengan suara nyaring. Suasana riang di dalam ruangan seketika sirna, berganti dengan keheningan mencekam saat mata Mas Hendra bertatapan langsung dengan tatapanku yang berkaca-kaca. Wajah suami yang biasanya tenang itu seketika pucat pasi, matanya membelalak kaget, dan mangkuk bubur di tangannya hampir saja terjatuh ke lantai. Sela yang terbaring lemah di atas ranjang pun tampak kebingungan menatap ke arahku dengan raut wajah penuh ketakutan. Mas Hendra bergegas berdiri dan berusaha merangkul bahuku untuk membawaku keluar dari ruangan agar tidak membuat keributan di depan anak kecil itu. Namun dengan sigap aku menepis tangannya kuat-kuat, menolak disentuh oleh pria yang telah mengkhianati janji suci pernikahan kami secara keji. Dengan suara gemetar menahan tangis yang pecah, aku mempertanyakan seluruh perbuatannya dan meminta penjelasan atas segala kebohongan yang telah ia rajut selama bertahun-tahun. Mas Hendra hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu memberikan satupun alasan masuk akal untuk membela diri di hadapan kenyataan pahit ini. Ia akhirnya mengakui bahwa utang ratusan juta yang membelitnya bukan berasal dari krisis bisnis, melainkan untuk membiayai gaya hidup mewah Sela serta pengobatan penyakit kronis yang diidap wanita tersebut. Mas Hendra bersikeras menjual rumah warisan orang tuaku demi melunasi tagihan rumah sakit dan pinjaman yang kian membengkak karena bunga bank. Rasa sakit di dadaku semakin menjadi saat menyadari bahwa suami yang kusebut sebagai pelindung, tega mengorbankan kenangan almarhum orang tuaku hanya untuk menyelamatkan diri dan wanita simpanannya dari jeratan finansial. Mengorbankan hak dan kebahagiaan pasangan demi menutupi kesalahan pribadi adalah bentuk ketidakadilan yang amat nyata. Keberanian menghadapi konsekuensi dari perbuatan sendiri adalah wujud kedewasaan yang harus dimiliki setiap orang. Kembali ke rumah warisan orang tuaku, suasana malam terasa begitu hampa dan menakutkan bagi batinku yang telah hancur berkeping-keping. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang tergantung rapi di dinding sambil mengingat kembali janji manis yang pernah diucapkan Mas Hendra di hadapan almarhum ayahku. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan berharga yang dijaga dengan penuh keringat dan air mata oleh kedua orang tuaku agar aku memiliki tempat berlindung yang aman. Kini, aku dihadapkan pada pilihan sulit antara menyelamatkan rumah tangga yang penuh kebohongan atau mempertahankan martabat serta warisan keluarga.
Mas Hendra pulang ke rumah beberapa jam kemudian dengan wajah penuh penyesalan dan mata yang sembab akibat berderai air mata. Ia berlutut di hadapanku, merapatkan kedua tangannya, dan memohon ampun atas segala dosa serta pengkhianatan yang telah ia lakukan di belakangku selama ini. Ia berjanji akan memutuskan hubungan dengan Sela dan memohon agar aku mau menjual rumah warisan ini sekali saja demi menyelamatkannya dari ancaman hukuman penjara akibat utang yang tak sanggup ia bayar. Namun, rasa perih akibat pengkhianatan itu telah menutup pintu hatiku untuk kembali percaya pada kata-katanya yang manis. Aku menatap mata Mas Hendra dengan dingin, menegaskan bahwa aku tidak akan pernah mengorbankan rumah warisan orang tuaku untuk menyelesaikan masalah yang ia ciptakan dari perbuatan haramnya. Keputusan ini bukan didasari oleh rasa dendam belaka, melainkan bentuk penghormatan terakhirku terhadap perjuangan almarhum orang tuaku yang telah membesarkanku dengan ketulusan. Aku memberi waktu 24 jam bagi Mas Hendra untuk mengemas barang-barangnya dan keluar dari rumah ini, karena bahtera rumah tangga kami telah resmi berakhir di titik ini. Ketegasan untuk berkata tidak pada kejahatan dan ketidakadilan adalah langkah awal menuju pemulihan jiwa. Menjaga harga diri dan kehormatan keluarga jauh lebih berharga daripada mempertahankan ikatan yang dibangun di atas kebohongan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kesendirian yang mencekam di dalam rumah peninggalan orang tuaku yang kini terasa amat luas dan sepi. Langkah awal untuk menata kembali hidupku dimulai dengan mendatangi seorang pengacara hukum keluarga untuk mengurus proses perceraian serta mengamankan keabsahan sertifikat rumah warisan. Dari penjelasan pengacara, aku baru menyadari betapa beruntungnya aku tidak menandatangani berkas penjualan tersebut, karena jika dilakukan, aku akan ikut terseret dalam beban utang piutang yang dibuat oleh Mas Hendra. Pengacaraku juga melakukan penelusuran lebih dalam terkait asal-usul pinjaman yang menjerat Mas Hendra selama 2 tahun terakhir ini. Hasil penyelidikan mengungkap kenyataan baru bahwa Mas Hendra sebenarnya terjebak dalam lingkaran perjudian daring dan investasi bodong yang diperkenalkan oleh lingkaran pertemanan Sela. Uang hasil pinjaman yang nilainya fantastis itu tidak hanya digunakan untuk biaya pengobatan, tetapi sebagian besar ludes dalam taruhan yang menjanjikan keuntungan instan namun berakhir dengan kebangkrutan total. Kenyataan ini semakin memperjelas betapa dalam jurang kehancuran yang telah digali oleh Mas Hendra selama ia berpaling dariku dan meninggalkan nilai-nilai kebaikan. Aku menyadari bahwa rasa kasihan yang sempat terbersit di hatiku sebelumnya hanyalah manipulasi emosional dari seorang pria yang enggan mengakui kesalahannya. Dengan bukti-bukti hukum yang kuat di tanganku, aku merasa semakin mantap untuk melangkah maju tanpa ragu, meruntuhkan sisa-sisa harapan palsu yang pernah kubangun bersama pria yang kini menjadi asing bagiku. Langkah pertama menuju kebebasan adalah melihat kebenaran secara utuh tanpa tertutup oleh rasa iba yang salah tempat. Pengetahuan dan perlindungan hukum adalah perisai penting bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya. Ketika proses perceraian mulai berjalan di pengadilan, tekanan dari pihak Mas Hendra tidak lantas berhenti begitu saja. Suatu sore saat hujan turun dengan lebatnya, beberapa orang berbadan tegap yang mengaku sebagai penagih utang mendatangi rumahku dengan sikap yang sangat intimidatif. Mereka menggedor pagar besi dengan keras dan mengancam akan menyita rumah ini secara paksa jika utang atas nama Mas Hendra tidak segera dilunasi sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Rasa takut sempat melingkupi hatiku saat melihat wajah-wajah garang mereka di balik terali pagar. Namun, mengingat pesan almarhum ayah agar aku selalu menjadi wanita yang berani dan pantang menyerah dalam menghadapi kezaliman, aku mencoba menenangkan diri dan mengambil tindakan tegas. Aku keluar menemui mereka dengan membawa sertifikat asli serta dokumen hukum yang menyatakan bahwa rumah ini adalah hak waris murni atas namaku dan tidak ada hubungannya dengan pinjaman Mas Hendra. Aku menegaskan kepada para penagih utang tersebut bahwa tindakan intimidasi mereka melanggar hukum dan aku tidak akan ragu untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat jika mereka tidak segera angkat kaki. Melihat ketegasan dan keberanianku yang tidak gentar sedikit pun, para penagih utang itu akhirnya melunak dan memilih untuk mundur dari pelataran rumahku. Mereka menyadari bahwa secara hukum posisi rumah ini sangat kuat dan tidak bisa disita atas kesalahan pihak lain yang tidak terdaftar dalam kepemilikan aset. Peristiwa sore itu menjadi bukti nyata bagiku bahwa keberanian untuk berdiri mempertahankan hak akan selalu memberi kita kekuatan terbesar dalam menghadapi ancaman luar yang mencoba merenggut kedamaian hidup kita. Keberanian tidak berarti kita tidak memiliki rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak dengan benar di tengah rasa takut tersebut.
Jangan pernah biarkan intimidasi orang lain merenggut hak dan ketenangan yang sah milik kita. Beberapa bulan berlalu sejak persidangan perceraian kami diputus oleh majelis hakim dengan kemenangan mutlak berada di pihakku. Mas Hendra kini harus menghadapi kenyataan pahit hidup sendirian di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota setelah seluruh aset pribadinya disita untuk menutupi sebagian kecil utangnya. Tanpa pekerjaan tetap dan ditinggalkan oleh rekan-rekan bisnisnya, kehidupannya berubah 180 derajat dari sosok pria sukses menjadi seseorang yang terpuruk dalam ketidakberdayaan. Suatu sore, aku tidak sengaja bertemu dengan Mas Hendra di sebuah kedai kopi kecil dekat area perkantoran lama tempat ia pernah bekerja. Kondisi fisiknya tampak sangat memprihatinkan dengan pakaian yang kusam dan raut wajah yang digerogoti oleh rasa lelah serta stres berkepanjangan. Sela ternyata telah meninggalkannya begitu tahu bahwa Mas Hendra tidak lagi memiliki uang dan tidak mampu lagi membiayai gaya hidup serta pengobatannya. Pengkhianatan yang pernah ia tanamkan padaku kini kembali kepadanya dalam bentuk pengkhianatan serupa dari wanita yang ia bela secara buta. Mas Hendra menghampiriku dengan langkah ragu dan suara yang bergetar penuh penyesalan yang teramat dalam di matanya. Ia menyampaikan permohonan maaf atas segala kehancuran yang telah ia timbulkan dan mengakui bahwa meninggalkan istri yang tulus demi kesenangan semu adalah kebodohan terbesar dalam hidupnya. Meski hatiku tersentuh melihat kondisinya, aku menyadari bahwa maaf telah kuberikan dalam hatiku, namun pintu untuk kembali menyatu telah tertutup rapat demi kebaikan dan kedamaian jiwa kami masing-masing di masa depan. Penyesalan selalu datang terlambat sebagai pengingat pahit atas keputusan salah yang pernah diambil dalam hidup. Apa yang kita tanam dengan kebohongan pada akhirnya akan menghasilkan buah kekecewaan yang harus kita telan sendiri. Sepeninggal Mas Hendra dan tuntasnya seluruh permasalahan hukum yang sempat membayang-bayangi, rumah warisan orang tuaku kini kembali memancarkan kehangatan dan kedamaian seperti masa kecilku dulu. Aku mulai menata ulang setiap sudut ruangan, mengecat kembali dinding-dinding yang kusam, dan merawat taman bunga peninggalan almarhum ibuku yang sempat terabaikan. Proses pemulihan luka batin tidaklah mudah, namun setiap langkah kecil yang kuambil terasa sangat membebaskan jiwa dari beban berat yang selama ini menghimpit dada. Aku memutuskan untuk membuka kembali usaha kerajinan tangan dan dekorasi rumah yang sempat terhenti selama menjadi istri Mas Hendra. Dengan memanfaatkan halaman samping rumah yang luas, aku mendirikan sebuah galeri kecil tempat memajang karya-karya kreatif yang kubuat dengan sepenuh hati. Sambutan dari teman-teman dan masyarakat sekitar sangat hangat, hingga usaha kecil ini perlahan tumbuh pesat dan memberi warna baru dalam kehidupan mandiriku yang baru saja dimulai. Melalui kemandirian finansial dan kedamaian pikiran ini, aku menyadari bahwa kekuatan terbesar seorang wanita terletak pada kemampuannya untuk bangkit dari puing-puing kehancuran dan menata kembali masa depannya. Rumah peninggalan orang tua ini kini tidak hanya menjadi tempat tinggal, melainkan simbol kemenangan atas perjuangan mempertahankan harga diri dan kebenaran di tengah badai ujian kehidupan yang amat berat. Aku belajar untuk bersyukur atas setiap proses pahit yang telah mendewasakan caraku memandang arti sebuah kesetiaan dan kejujuran. Setiap akhir dari sebuah penderitaan adalah awal dari kesempatan baru untuk membangun kehidupan yang lebih berkualitas. Kemandirian dan kedamaian batin adalah hadiah terindah bagi mereka yang berani melepaskan hal-hal yang merusak jiwanya. Kini, bertahun-tahun telah berlalu sejak badai besar itu menerjang kehidupan rumah tanggaku dan menguji keteguhan hatiku hingga ke batas maksimal. Galeri kerajinan tangan yang kubangun dari nol kini telah berkembang menjadi sebuah wadah pemberdayaan bagi perempuan-perempuan korban krisis rumah tangga di kota kami. Aku membagikan pengalaman dan keterampilan agar mereka memiliki keberanian serta kemandirian untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa harus bergantung pada hubungan yang beracun dan penuh manipulasi. Rumah warisan orang tuaku tetap berdiri kokoh dengan megahnya, menjadi tempat berkumpul yang hangat bagi keluarga besar dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan moral. Setiap kali menatap foto almarhum kedua orang tuaku di ruang tamu, aku tersenyum penuh rasa syukur karena telah berhasil menjaga amanah serta peninggalan berharga mereka dari tangan yang salah. Tiada lagi rasa dendam atau amarah yang tersisa di dalam hatiku terhadap Mas Hendra. Hanya ada rasa ikhlas dan pembelajaran hidup yang amat mendalam tentang arti keteguhan jiwa. Kehidupan telah mengajarkanku bahwa ujian seberat apapun yang menimpa kita tidak akan pernah mampu meruntuhkan kita selama kita berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan tidak menjual harga diri demi kenyamanan sesaat. Kita mungkin tidak bisa memilih jalan cerita yang hadir dalam hidup kita,
namun kita selalu memiliki kuasa penuh untuk memilih bagaimana cara kita merespons dan menyelesaikan cerita tersebut dengan martabat yang tinggi. Ujian hidup yang teramat pahit seringkali merupakan cara Tuhan untuk menempa kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bermanfaat bagi sesama. Kebahagiaan sejati akan selalu ditemukan saat kita mampu memaafkan masa lalu dan melangkah dengan hati yang bersih. Di saat kehidupanku mulai tertata rapi dan galeri kerajinan tanganku semakin dikenal luas, sebuah kabar mengejutkan kembali mengetuk pintu rumahku. Suatu sore, seorang wanita setengah baya yang mengaku sebagai ibu kandung Mas Hendra datang berkunjung dengan raut wajah yang amat layu dan mata yang sembab. Sudah bertahun-tahun kami tidak saling bertukar kabar sejak proses perceraianku yang cukup menyita perhatian keluarga besar. Kedatangannya yang mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya seketika membangkitkan kembali memori-memori lama yang sebenarnya telah berhasil kububurkan dengan rapi di dalam relung hati. Mantan ibu mertuaku menangis terseduh-seduh di ruang tamu, memohon bantuan finansial dariku untuk pengobatan Mas Hendra yang kini terbaring kritis di rumah sakit umum daerah. Ia menceritakan bahwa setelah ditinggalkan Sela dan kehilangan seluruh pekerjaannya, kondisi kesehatan fisik serta mental Mas Hendra merosot sangat drastis, hingga mengalami gagal ginjal stadium lanjut. Tanpa jaminan kesehatan dan tanpa tabungan tersisa, keluarga besarnya kini kebingungan mencari biaya perawatan medis yang terus membengkak setiap harinya. Rasa kasihan dan kebingungan seketika berkecamuk di dalam dadaku, menguji sejauh mana batas ketulusan hatiku untuk menolong seseorang yang pernah menghancurkan hidupku secara keji. Aku terduduk diam menatap mantan ibu mertuaku yang terus memegang tanganku dengan penuh penderitaan dan penyesalan atas sikap anak laki-lakinya di masa lalu. Dilema besar kini menghimpit hatiku, antara mempertahankan batas emosional yang telah kubangun demi melindungi diriku sendiri, atau mengulurkan tangan atas dasar kemanusiaan bagi pria yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Di bawah temaram sinar lampu ruang tamu rumah peninggalan orang tuaku, aku menyadari bahwa kehidupan sedang memberikanku sebuah ujian ketulusan yang amat berat, di mana amarah masa lalu berbenturan langsung dengan rasa empati sebagai sesama manusia. Ujian ketulusan tertinggi adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk menolong orang yang pernah melukai hati kita. Kemanusiaan tidak pernah memandang masa lalu, melainkan menguji sejauh mana kebersihan hati kita dalam menyebarkan kebaikan tanpa syarat. Setelah merenungkan situasi tersebut sepanjang malam dan meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa, aku akhirnya mengambil keputusan yang bijaksana. Aku menegaskan kepada mantan ibu mertuaku bahwa aku tidak akan menyerahkan uang tunai secara langsung atau mengorbankan aset warisan orang tuaku sedikit pun. Namun, atas dasar kemanusiaan dan rasa hormatku pada hubungan kekeluargaan yang pernah terjalin, aku bersedia menanggung sebagian biaya pengobatan Mas Hendra melalui alokasi dana sosial yang disisihkan dari keuntungan galeri usahaku. Langkah ini kuambil untuk memastikan bahwa bantuanku benar-benar digunakan secara tepat sasaran untuk perawatan medis. Aku mendatangi rumah sakit tempat Mas Hendra dirawat untuk menyelesaikan urusan administrasi secara langsung dengan pihak pengelola medis setempat. Menatap tubuh pria yang dulu pernah gagah kini terbaring lemah tak berdaya dengan berbagai selang menempel di tubuhnya, membuat seluruh sisa amarah dalam diriku luntur menjadi rasa iba yang mendalam. Mas Hendra membuka matanya perlahan, menatapku dengan tatapan tak percaya bercampur rasa malu yang teramat sangat hingga air matanya menetes menembus pipinya yang tirus. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang pernah ia hianati dan coba rampas haknya, justru menjadi orang pertama yang hadir menyelamatkan nyawanya. Di ruangan medis yang tenang itu, Mas Hendra bisikan kata maaf berkali-kali dengan suara yang sangat parau dan terbata-bata akibat rasa sakit yang ditahannya. Aku menggenggam tangan ibunya yang berdiri di samping ranjang, menegaskan bahwa aku telah memaafkan seluruh kesalahannya secara tulus dan ikhlas tanpa ada rasa dendam tersisa. Momen haru tersebut menjadi saksi bisu bahwa kebaikan dan ketulusan hati memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk menyembuhkan luka batin dibandingkan dengan memelihara rasa benci yang hanya merusak jiwa. Membantu orang lain tidak harus mengorbankan prinsip dan keamanan diri sendiri. Kebijaksanaan adalah mampu menolong dengan batasan yang sehat. Memaafkan secara tulus adalah cara terbaik untuk membebaskan jiwa kita dari penjara amarah masa lalu. Beberapa minggu berlalu dengan kondisi kesehatan Mas Hendra yang terus menurun meski telah mendapatkan perawatan medis terbaik dari tim dokter. Di hari-hari terakhirnya, suasana di sekitar Mas Hendra diwarnai dengan kepasrahan dan keikhlasan dari seluruh anggota keluarga yang mendampinginya.
Aku rutin menjenguknya setiap akhir pekan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarganya, serta memastikan seluruh kebutuhan medisnya tetap terpenuhi dengan baik. Kehadiranku yang konsisten memberikan kedamaian tersendiri bagi Mas Hendra di penghujung perjalanan hidupnya di dunia ini. Suatu sore menjelang matahari terbenam, Mas Hendra menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di hadapan ibu dan keluarga dekatnya. Sebelum berpulang, ia sempat menitipkan sebuah surat sederhana melalui ibunya yang ditujukan khusus untuk diriku sebagai pesan perpisahan terakhir. Di dalam surat tersebut, ia menuliskan rasa terima kasihnya yang teramat dalam atas ketulusan hatiku yang mau memaafkan dan menolongnya di saat semua orang meninggalkan dirinya. Ia juga berpesan agar aku terus menjaga rumah warisan orang tuaku dan hidup bahagia dengan jalan kehidupan baru yang telah kubangun dengan penuh perjuangan. Kepergian Mas Hendra menyisakan rasa duka yang mendalam namun diiringi dengan kedamaian batin yang luar biasa di dalam hatiku. Tiada lagi penyesalan atau pertanyaan yang tersisa, karena seluruh benang kusut dalam sejarah hubungan kami telah terurai dengan indah melalui keikhlasan dan maaf. Di bawah langit sore yang berwarna keemasan, aku mengantar jenazahnya ke peristirahatan terakhir dengan doa tulus agar ia mendapatkan kedamaian di sisinya dan diampuni dari segala dosa semasa hidupnya. Setiap perjalanan kehidupan manusia pasti akan menemui titik akhirnya di dunia. Menyelesaikan setiap konflik dengan keikhlasan dan kedamaian sebelum perpisahan abadi tiba adalah anugerah terbesar yang bisa kita berikan bagi diri sendiri dan orang lain. 1 tahun setelah kepergian Mas Hendra, kehidupanku kini dipenuhi dengan keberkahan dan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Galeri kerajinan tangan peninggalan perjuanganku kini telah menjelma menjadi sebuah pusat pelatihan seni dan kewirausahaan yang menampung puluhan wanita dari berbagai latar belakang. Rumah warisan orang tuaku kini senantiasa hidup dengan gelak tawa, keceriaan, serta ide-ide kreatif dari para pengrajin muda yang belajar dan berkarya bersama di pelataran rumah yang luas ini. Aku juga sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar inspiratif untuk membagikan kisah perjuangan hidup, ketahanan mental, serta pentingnya kemandirian finansial bagi seorang wanita. Pengalaman pahit di masa lalu tidak lagi kusembunyikan sebagai aib yang memalu, melainkan kujadikan sebagai pelajaran berharga yang mampu membakar semangat orang lain untuk tidak mudah menyerah saat dihantam badai ujian rumah tangga. Rumah tua peninggalan orang tuaku kini menjadi simbol nyata dari sebuah keteguhan jiwa yang berhasil bertahan di tengah kerasnya terpaan kebohongan dan pengkhianatan. Di setiap sudut rumah ini, aku bisa merasakan kehadiran cinta dan doa dari almarhum kedua orang tuaku yang seolah tersenyum bangga melihat putri mereka berdiri tegak sebagai wanita yang mandiri dan bermanfaat. Aku menyadari bahwa segala rasa sakit, pengorbanan, dan perjuangan air mata yang pernah melewati hidupku adalah proses pembentukan karakter agar aku menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kehidupan yang kujalani saat ini adalah bukti nyata bahwa setelah hujan badai yang amat gelap, akan selalu ada pelangi indah yang siap menyambut kita di ujung jalan. Luka masa lalu yang berhasil disembuhkan dengan keikhlasan akan berubah menjadi sumber kekuatan untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Keberkahan hidup akan selalu mengalir kepada mereka yang konsisten menjaga ketulusan dan kebaikan hati. Kini di usia yang semakin matang, aku berdiri di halaman depan rumah warisan orang tuaku sambil menatap indahnya pemandangan matahari terbit yang hangat. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan fisik berdinding tembok, melainkan sebuah monumen hidup yang merekam transformasi diriku dari seorang wanita yang hampir hancur menjadi sosok yang tangguh dan penuh kasih. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang keberanian untuk menolak ketidakadilan, keteguhan dalam mempertahankan hak, serta keikhlasan dalam memberikan rasa maaf yang membebaskan jiwa. Pelajaran terbesar dari seluruh rangkaian perjalanan hidupku adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan bagaimana kita merespons ujian tersebut dengan martabat dan iman yang kuat. Pengkhianatan dan kebohongan mungkin bisa merenggut rasa percaya kita untuk sementara waktu, namun mereka tidak akan pernah sanggup merenggut masa depan dan harga diri kita selama kita menolak untuk menjadi korban yang menyalahkan keadaan. Kehidupan akan selalu menyediakan jalan keluar yang indah bagi siapa saja yang berani berdiri di atas prinsip kebenaran. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan senyuman hangat, siap menyambut hari baru yang penuh dengan peluang untuk terus berbuat baik dan memberi manfaat bagi sesama. Kisah hidupku adalah pengingat abadi bahwa tidak ada badai yang bertahan selamanya, dan di balik setiap pengorbanan yang dilakukan demi mempertahankan kebenaran,
Tuhan selalu menyiapkan ganjaran kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah perjalanan hidup Arini dari part 1 hingga part 15 memberikan kita sekumpulan pelajaran hidup yang amat berharga mengenai ketahanan jiwa, keberanian moral, dan arti ketulusan yang sesungguhnya. Melalui perjuangannya, kita diajar untuk tidak pernah mengorbankan kehormatan, amanah orang tua, serta hak-hak sah kita hanya demi menutupi kesalahan orang lain yang dilakukan secara sadar. Rumah tangga adalah wadah saling menjaga, namun saat keterbukaan diacuhkan dan digantikan oleh manipulasi, ketegasan untuk berdiri di atas hukum dan kebenaran adalah satu-satunya jalan keselamatan. Lebih dari sekadar perjuangan mempertahankan harta warisan, kisah ini menyentuh tingkatan tertinggi dari pendewasaan karakter, yaitu kemampuan untuk memaafkan dan menolong tanpa kehilangan batasan diri yang sehat. Keputusan Arini untuk membantu proses pengobatan mantan suaminya di masa krisis menunjukkan bahwa kebaikan hati yang sejati tidak padam oleh amarah masa lalu. Ia membuktikan bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud kekuatan jiwa yang telah bebas dari belenggu dendam. Pada akhirnya, kisah ini mengedukasi kita bahwa setiap krisis hidup membawa benih benhar keberkahan jika kita menyikapinya dengan bijaksana. Kemandirian finansial, keberanian mengambil sikap, serta kepasrahan kepada Tuhan adalah pilar utama yang akan membawa seseorang keluar dari kegelapan menuju kehidupan baru yang lebih bermakna. Semoga setiap lembar dari kisah ini dapat menjadi cermin dan inspirasi bagi kita semua dalam mengarungi dinamika kehidupan dan hubungan antar manusia.